Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Rahman, tentunya bersama SP Malindo, channelnya Tukang Jalan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga tanpa kurang satu apapun. Video kali ini adalah video kedua saya selama berada di Tanah Toraja, setelah yang pertama mengeksplor jembatan kaca terpanjang di Indonesia. Kali ini khusus untuk objek wisata Londa. Di sini terdapat gua batu alam yang terletak di Desa Sendan Wai, Kecamatan Sanggalangi, yang berjarak 7 km sebelah selatan Kota Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Hal yang menjadi unik adalah gua ini tidak seperti pada umumnya. Gua ini menjadi kuburan massal bagi warga setempat apabila memiliki kerabat yang meninggal. Dan hal yang mengejutkan lagi adalah mayat-mayat di sini tidak ditanam atau dikuburkan seperti halnya di pemakaman pada umumnya, melainkan di sini mayat-mayat hanya diletakkan begitu saja bersama peti-petinya di liang-liang gua tersebut. Dan mayat-mayat atau kuburan di sini memiliki kasta, tergantung status sosial orang tersebut di masa hidupnya. Jika dia bangsawan, maka tepatnya adalah di dinding gua yang paling tinggi dan dibuatkan tau-tau atau patung-patung. Sedangkan kasta kedua berada di bawahnya, dan masyarakat biasa biasanya hanya berada di lantai gua. Di sini tulang belulang ada di mana-mana, tetapi tetap tersusun rapi karena di bagian-bagian gua ini sudah dikapling-kapling oleh masyarakat. Jadi mayat dan tulang-tulang akan tetap berada di satu tempat berdasarkan kelompok, keluarga atau garis keturunannya. Dan di setiap waktu-waktu tertentu, mayat-mayat di sini dibersihkan setelah mengadakan upacara ritual adat yang biasanya disebut manene. Jadi di sini di Londa sini kita dapat melihat kuburan-kuburan alam yang memang sangat alami ya. Jadi di sini ada 3 tingkat kuburannya. Yang pertama kuburan untuk kalangan kasta biasa. Kemudian untuk kalangan kelas menengah itu ditaruhnya di tebing bagian tengah. Nah, yang paling terakhir kuburan untuk kasta bangsawan. Mereka paling puncak, mereka punya kuburan. Yang bangsawan itu kita dapat lihat gambarannya ada depan sini, itu ada patung-patung di sana. Jadi itu semua gambaran daripada bangsawan yang telah dikubur di sini yang telah melakukan upacara lengkap. Jadi mereka sudah memotong 24 ekor kerbau saat upacara pemakaman mereka. Itulah sebabnya mereka dibuatkan patung. Nah, kemudian di sini di kuburan kalangan biasa kita dapat melihat 2 bentuk peti. Di sini ada peti yang memakai penyangga yang kayunya udah sangat tua kelihatan. Ini yang pertama kali ditaruh di sini, ini yang dipakaikan penyangga ini yang saya bilang sudah tua ini. Jadi itu ada 3 bentuk. Ada yang bentuknya perahu, bentuknya kepala babi, bentuknya kepala kerbau, ada semua artinya. Jadi yang bentuk perahu melambangkan nenek moyang kita datang ke sini pakai perahu dari dataran tinggi Yunan Cina Selatan. Yang bentuk perahu itu artinya. Nah, kemudian yang kepala babi, katanya babi yang dipotong saat upacara, tapi ada 2 versi katanya. Ada juga yang bilang isinya perempuan kalau babi. Jadi kita nggak tahu pastinya yang mana yang benar. Ada 2 versi jawaban. Kalau yang kerbau katanya ada yang bilang laki-laki isinya, ada yang bilang juga kerbau yang dipotong saat upacara pemakamannya. Nah, kemudian yang bentuknya udah modern ini semua ini.
Jadi ini masih digunakan sampai sekarang. Di sini ada yang paling baru 9 bulan yang Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Terus support channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum subscribe, dan nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi di video-video perjalanan saya selanjutnya. Juga jangan lupa share ke media sosial agar teman-teman yang lain dapat menonton dan mengetahui keunikan yang dimiliki Tanah Toraja. Nantikan video destinasi saya selanjutnya yang masih di Tanah Toraja, yaitu Ketekeso dan Negeri di Atas Awan atau Puncak Lolai. Dan mohon maaf karena video ini sedikit didramatis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.